Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Salvala Jaksi dengan NIM 23011114048 dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5. Guna video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Learning Organization dan Dinamika Kelompok dalam Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Langsung saja kita kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan akan masalah budaya organisasi yang menghambat terciptanya learning organization di DLH. Jadi akar masalahnya itu sebenarnya di mentalitas pegawainya. Nah, kalau menurut saya, mentalitas pegawai di sana itu ingin bermain aman aja. Jadi mereka tuh berpikir kalau berbuat salah itu pasti kena hukuman atau jadi bakalan repot. Nah, jadi daripada mereka ambil resiko dan bikin inovasi, jadi mereka mending jalan di tempat aja, nge-stuck. Jadi budaya takut salah itu membunuh rasa ingin tahu dan inisiatif. Jadi walaupun mereka membuat pelatihan 100 kali pun, kalau tidak akan mempan, ya percuma belajar. Nanti kalau dicoba dan gagal, malah saya yang disalahkan. Itu kata mereka. Jadi seperti itu untuk soal yang pertama. Langsung saja kita ke soal yang kedua, yaitu gunakan konsep personal mastery untuk menjelaskan bagaimana DLH dapat mendorong pegawai agar lebih proaktif. Jadi intinya DLH itu harus eh, mengubah atau menekankan kepada pegawai bahwa kita harus ubah fokus dari yang awalnya saya harus eh, ikuti perintah menjadi apa kontribusi terbesar saya yang telah saya lakukan. Jadi konsep personal mastery itu mengarahkan pegawai agar mempunyai visi pribadi. Tunjukkan bahwa pekerjaan mereka itu misalnya mengolah sampah itu keren dan penting, bukan cuma rutinitas buang-buang sampah RK. Jadi eh, dorong diri mereka itu agar jujur melihat bahwa kinerja mereka atau kinerja saya sekarang jauh lebih baik dari visi yang saya harapkan sebelumnya. Jadi ini disebut tegangan kreatif yang akan memicu mereka bergerak lebih proaktif untuk mencari solusi, bukan hanya pasrah. Oke, selanjutnya yaitu soal yang ketiga, rancang program pembelajaran kolaboratif antar bidang untuk meningkatkan inovasi layanan publik. Jadi di sini DLH harus membuat safe zone atau zona aman untuk mencoba hal baru. Jadi DLH itu bisa mengumpulkan pegawai-pegawai, orang-orang dari bidang pengangkutan, pengolahan, dan penyuluhan. Jadi suruh mereka itu kerjasama. Nah, jadi setiap kali ada percobaan, baik gagal ataupun sukses, harus ada forum refleksi. Fokusnya bukan siapa yang salah, tapi apa yang kita pelajari dari kegagalan ini. Jadi ini bisa memupuk team learning dan menghilangkan stigma kegagalan. Jadi ini soal yang keempat, yaitu menurut Anda, apakah shared vision itu perlu dibangun ulang? Jelaskan alasan teoritis dan praktisnya. Jadi kalau menurut saya, apakah perlu? Sangat perlu jawabannya. Jadi visi DLH ini mungkin sekarang hanya menjadi slogan tempelan dinding aja. Jadi kalau visi itu tidak diinternalisasikan atau dimiliki bersama, pegawai hanya akan taat, bukan saling berkomitmen. Kenapa? Karena visi yang kuat itu adalah kompas organisasi. Ketika ada ide baru atau ketika tim gagal, mereka bisa bertanya, apakah langkah ini membawa kita lebih dekat ke visi Pekanbaru yang lebih bersih? Nah, jadi ini menyatukan energi dan motivasi mereka. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Berikan contoh indikator kinerja pembelajaran organisasi yang relevan untuk instansi pemerintah. Jadi, kalau di sini kan DLH ya.
Jadi, ada beberapa indikator cocok untuk DLH, yaitu yang pertama, rasio ide yang diuji coba. Jadi beberapa persen ide baru dari ide yang benar-benar mereka coba diimplementasikan. Ini mengukur seberapa jauh keberanian mereka mengambil risiko. Yang kedua yaitu, kualitas diskusi. Jadi seberapa jujur dan mendalam diskusi tim saat membahas kegagalan. Ini untuk mengukur keterbukaan dan kemampuan belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu, rasio laporan solusi dan laporan masalah. Jadi beberapa banyak laporan yang datang sudah berbentuk usulan solusi, bukan hanya keluhan. Jadi intinya ubah budaya dari jangan berbuat salah menjadi ayo belajar dari kesalahan. Jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.